Pertama kali ketika kita melihat bahwa saat ini perekonomian Indonesia ini begitu melemah, Bang Sandi. Bahkan kalau kita lihat saat ini kondisi pasar keuangan IHSG melemah 1,28% ke level 5.154. Pertanyaannya, di tengah mewabahnya virus corona, kondisi pengusaha saat ini seperti apa? Ya, sebelum hadirnya virus corona ini atau COVID-19 memang sudah ada pelambatan dari segi ekonomi secara global, kan juga sudah ada pelambatan, ada ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perang dagang antara Amerika dan China, dan ada perlemahan permintaan di berbagai belahan dunia. Jadi sebetulnya kita sudah struggling di level 5% atau sedikit di bawah 5%. Namun sekarang dengan adanya COVID-19 ini, kita harus betul-betul melihat dampaknya. Karena sebagai pengusaha tentunya harus survive. Kalau lagi dalam keadaan krisis, pengusaha itu yang terpenting adalah menjaga kekuatan dan kesehatan cash flow kita. Arus keuangan kita, bagaimana kita bisa terus membayar kewajiban-kewajiban kita dari segi penerimaan yang menurun dan biaya-biaya yang justru tambah naik karena biaya produksi malah tambah naik, kan kita lihat harga-harga malah naik. Pengusaha UMKM mengeluh bahwa harga-harga bahan pokok juga meningkat sementara penerimaannya menurun. Sehingga perlu adanya insentif bukan hanya dari segi insentif fiskal, tapi juga yang pernah dilakukan sebelumnya malah seperti pemerintah Hong Kong lakukan adalah memberikan bantuan dana langsung kepada UMKM. Nah ini yang saya melihat menjadi tantangan bagi kita. Terutama kalau kita lihat penciptaan lapangan kerja kan 97% UMKM. Jadi kalau kita takut akan dampak krisis ini terhadap lapangan pekerjaan dan PHK, ini sektor yang harus difokuskan untuk diberikan stimulus ya mestinya di UMKM. Jadi sebagai pengusaha ya tetap aja kita harus optimis. Karena pengusaha ini urat pesimisnya putus semua udah. Kita tetap optimis. Ya, jadi paket stimulus yang sudah disiapkan oleh pemerintah belum menyentuh sektor pengusaha? Saya pikir sudah langkah arah yang benar, tapi kita udah pernah mengalami ini, saya sama Pak Bayu, sama Mbak Sinta, juga Profis, kita pernah mengalami 2003 SARS, terus 2008-2009 Global Financial Crisis kita sama-sama waktu itu, dan flu burung. Waktu itu saya ingat banget kita diajak duduk sama-sama pengusaha, saya di Komite Ekonomi Nasional, Kadin, HIPMI, pemerintah duduk sama-sama, paket stimulus yang seperti apa yang langsung bisa dirasakan sehingga kalau sakitnya pusing ya dikasih obat sakit kepala gitu loh. Dan ini yang diperlukan sekarang oleh para pengusaha, paket stimulusnya itu tepat manfaat dan tepat sasaran. Oke, itu ini yang menarik diperlukan oleh para Oke. pengusaha. Nah, Bu Sinta, sudah disinggung oleh Bang Sandi bahwa ya sudah ada paket yang sudah disiapkan oleh pemerintah, tapi bisa menjadi obat tepat sasaran tidak? Ini bagaimana? Ya, jadi mungkin kita bisa mulai melihat kondisi ya pada saat ini sebenarnya awal daripada wabah COVID-19 ini di China pada waktu itu sektor yang paling langsung terasa itu kan pariwisata. Jadi kalau kita lihat di Indonesia sendiri, kita sangat tergantung turis China yang datang ke Indonesia itu sampai 2,1 juta ya, besar sekali. Jadi pada waktu itu langsung kita melihat di industri pariwisata, baik itu hotel-hotel, restoran itu langsung kelihatan penurunannya signifikan. Nah sehingga di situ langsung kemudian pemerintah memberikan satu insentif berupa ya kita sudah lihat yang insentif tahap pertama yang sebesar 10 triliun ya. Cuman pertanyaannya sekarang tadi tepat sasaran tidak. Nah kita mungkin yang paling simpel begini aja, kan paket tiket pesawat juga diturunkan. Pada waktu itu kita pikir kenapa paket tiket pesawat diturunkan supaya domestik kita bisa mengambil lebih banyak mungkin karena banyak waktu itu komplain masyarakat domestik tuh mungkin tiket pesawat terlalu tinggi. Jadi
di situ kemudian diturunkan. Tapi kenyataannya setelah turun tiket pesawat pun tidak begitu banyak membantu. Jadi kelihatannya sekarang yang menjadi permasalahan adalah ketidaktahuan dan kepanikan di masyarakat bahwa ini sebenarnya apa sih ini COVID-19 gitu ya. Kenapa sampai kita harus kemudian lebih berhati-hati di dalam semua sekarang mesti pakai apa disinfektan, mesti cuci tangan lebih sering gitu kan. Ini kita nggak tahu apa ini, dan kita cuma lihat dari negara-negara lain yang sudah sekarang juga semakin terkena di luar China. Nah ini kelihatannya semakin menimbulkan kepanikan, dan di Indonesia sendiri kita sudah lihat sekarang ini kan hampir 37 ya, sekarang hari ini 34 setelah 2 sembuh dan 1 meninggal dunia gitu. Jadi kita melihat angkanya juga semakin naik gitu kan. Nah ini menimbulkan juga masyarakat bahwa wah ini mungkin sebaiknya kita sekarang berhati-hati, mungkin malah sekolah juga ada yang ditutup, mungkin bekerja apakah mesti remote. Jadi ini banyak pertanyaan gitu dari segi masyarakat sendiri karena ketidaktahuan mungkin informasi ya tahu dari sini dari sana, banyaknya berita-berita melalui sosial media, informasi sosial media. Jadi ini semua saya pikir mengganggu secara tidak langsung tentu saja efek daripada apa kenyataan yang terjadi di lapangan. Nah, tadi kalau ditanya stimulus 10 triliun itu cukup atau tidak, kita sekarang bandingkan saja. Di kita 10 triliun itu sekitar 700.000 million US dollar ya. Kalau di Singapura setahu saya 5 billion US dollar. Malaysia juga, padahal kita jauh lebih besar daripada Singapura dan Malaysia. Jadi kelihatan nilainya itu mungkin kurang begitu signifikan ya dengan kenyataan saat ini yang kita butuhkan itu. Jadi mungkin pemerintah perlu mengevaluasi kembali, kelihatannya tidak cukup, dan mungkin kalau tepat sasaran tadi ini mesti dievaluasi kembali gitu. Seperti apa gitu. Kalau kita mengharapkan misalnya industri pariwisata bisa naik karena lebih banyak, misalnya tadi kita bicara juga apa menaikkan liburan misalnya gitu kan, supaya lebih banyak nanti yang traveling. Saya rasa domestik ini udah sulit gitu. Jadi kelihatannya kalau paksakan mereka liburan mau panjang supaya traveling domestik pun tidak mudah gitu. Jadi ini mesti sangat diperhatikan. Makanya pada saat pemerintah mengevaluasi untuk mengeluarkan stimulus kedua, ini benar-benar harus lebih tepat sasaran dan kebutuhannya di mana. Nah, kalau kita lihat keluar daripada industri pariwisata, sekarang kan sebenarnya yang paling kena itu industri manufaktur juga ya, karena kita lihat bahwa kita sangat tergantung bahan baku kita dari China gitu. Jadi kita lihat terutama Hubei dan Wuhan itu kan elektroniknya sangat tinggi ya. Jadi kita banyak bahan baku, bahan penolong kita juga import seperti untuk elektronik, untuk permesinan, itu semua dari sana gitu. Jadi ini sangat berdampak kepada industri manufaktur kita. Nah sekarang pertanyaannya, reserve kita kan dari Imlek kemarin tuh sudah sebenarnya tahan reserve gitu ya. Tapi ini udah mulai habis nih gitu. Jadi ini menimbulkan banyak sekali kekhawatiran karena saya mendengar kapasitas sudah mulai turun. Jadi seperti industri tekstil itu sudah turun sampai 15-20%. Kemudian juga industri-industri yang. Jadi ini menjadi satu kelemahan kita saat ini karena kita sangat tergantung kepada China untuk industri bahan baku kita, sehingga pada saat sekarang China menimbulkan masalah seperti ini itu sangat berpengaruh kepada produksi di Indonesia. Baik, kapasitas sudah mulai turun. Pengusaha ingin mendapat stimulan juga, sementara salah satu di antara paket kebijakan yang difokuskan pemerintah sektor pengusaha. Nanti Pak Bayu bisa akan memberikan informasi karena menangani ketika flu burung ya. Sesaat lagi di Indonesia Business Forum pemirsa.